Udah haram tuh ya. Ada orang yang dimana orang tersebut memakai peci, berjenggot, memakai baju koko, bahkan di suatu tempat yang mungkin tempat tersebut bisa dikategorikan tempat majelis ataupun masjid ataupun musola. Dibutuhkan yang namanya vitamin, dibutuhkan yang namanya khasiat-khasiat yang bisa memperbaiki tubuh. Apalagi Anda sendiri sudah tua. Mikir dong, masa diminum minyak oli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita lihat situasi yang luar biasa. Di saat ini orang ini ada yang ngaku nabi, oke. Ada yang ngaku Tuhan pun ada, oke. Ada yang ngaku ulama wali kutub pun ada, oke. Tapi kali ini benar-benar heboh, yaitu satu hal yang membuat saya bingung. Apakah setelah minum oli itu akan menjadi pembalap? Apakah setelah minum oli itu akan menjadi kuat? Apakah setelah minum oli itu akan bisa terbang? Ya, yang ada malah justru menjadi penyakit. Dan itu sudah diungkapkan oleh MUI. Bahkan MUI beritanya sudah mengharamkan. Udah haram tuh. Ya. Ada orang yang dimana orang tersebut memakai peci, berjenggot, memakai baju koko, bahkan di suatu tempat yang mungkin tempat tersebut bisa dikategorikan tempat majelis ataupun masjid ataupun musola. Sambil dengan gayanya minum oli, glukuk, nggak mikir. Ya, seorang mungkin bisa dikategorikan orang tersebut ulama, bisa dikategorikan orang tersebut ustadz. Nggak mikir, itu kan barang yang tidak baik. Masa bisa memberikan contoh kepada orang-orang tamu-tamu dengan rasa bangganya? Penyakit nih kalau masuk ke tubuh manusia. Sedangkan oli itu adalah kimia yang menjadi bahan untuk mesin motor, entah itu mobil. Tapi diminum secara sengaja dan dipamerkan, divideokan, serta diviralkan. Makanya nggak sia-sia dah ya orang-orang seperti itu ada di Indonesia. Pasti bakal banyak pengagumnya, pasti akan banyak pengikutnya, pasti akan ada yang memujinya, pasti ada yang mengagung-agungkannya dan mengungkapkan bahwasanya wali ini hebat nih, minum oli nih berarti ini orang kuat, dan lain sebagainya lah. Pokoknya pujian-pujian yang memang di luar akal dan di luar nurul. Bayangin aja tuh, sudah dikasih kenikmatan, contoh minum minuman seperti ini, Golda, minum kopi, ya udah gitu minum air putih. Kenapa harus minum yang sudah jelas-jelas ini bahan-bahan seperti itu, kimia untuk mesin? Di tubuh Anda, Pak Ustadz, Pak Haji, atau siapalah Anda, di tubuh Anda ini sudah ada daleman yang memang dibutuhkan yang namanya vitamin, dibutuhkan yang namanya khasiat-khasiat yang bisa memperbaiki tubuh. Apalagi Anda sendiri sudah tua. Mikir dong, masa diminum minyak oli? Gimana kalau seperti itu? Apa? Kopi arak. Oh, iya. Gimana tuh? Sudah jelas bahwa para ulama saja itu memfatwakan rokok itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ini ditambah terkait tentang oli, dan MUI sudah buka suara ini haram. Naudzubillah. Makanya hal-hal seperti ini harus kita bahas. Untuk apa? Untuk pencerahan manusia. Manusia kalau disodorkan terkait tentang minuman oli seperti ini, apalagi yang minum tokoh gitu, akhirnya banyak akan yang meniru. Ya, khasiatnya untuk kesehatan katanya. Coba kalau diperiksain ke dokter, dokter kan ahlinya tuh ya dalam perkembangan yang ada di badan nih. Ya mungkin dokter akan mengungkapkan ini tidak boleh nih, ini akan merusak tubuh yang ada di dalam.
gitu. Dokter. Kalau ulama jelas. Ulama mengungkapkan bahwa rokok itu ada yang makruh dan ada sebagian juga ulama yang mengharamkan, walaupun itu masih dalam perbedaan pendapat. Ini oli yang diminum. Oli yang diminum. Bayangin tuh. Ayolah sadarlah, untuk orang yang seperti ini sadar. Ya jangan kasih contoh yang jelek-jelek. Itu oli untuk motor, oli untuk mobil, bukan untuk diminum manusia. Ya, ulama sudah, Majelis Ulama Indonesia sudah mengungkapkan itu haram dan silahkan bisa dijauhi ataupun melarang, dan jika ada yang mencontoh ditegur, jangan sampai dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.